Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan kita kembali lagi beribadah, bersekutu, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang ke-9 ayat 11 sampai ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu. Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang paling tidak enak itu adalah jika kita mengalami sakit. Sakit jasmani gitu contohnya. Yang paling gak enak itu kalau kita sakit. Karena itu kalau ada seorang anak yang sakit, orang tuanya bilang itu, mamanya, mau makan apa nak, katanya. Mau makan panggang, mau atau masakan ayam ya samamu ya. Apalagi orang zaman dulu ya kan, saya masih sempat mengalaminya itu. Dibilangnya lah makanan-makanan yang enak itu ditawari, supaya kita cepat sembuh, cepat sehat kembali. Setelah sehat, ya kembali lagi ke laptop ya kan, dengan ikan asinnya, kira-kira gitu Bapak Ibu. Tapi semuanya itu dilakukan orang tua. Itu karena dalam rangka dia mengasihi anaknya. Kalaupun anak itu tadi mengalami sakit, dia mau anaknya cepat sembuh, maka dia mau memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya. Karena prinsip orang Batak ada yang mengatakan lakuni si pangan udah malum nih sahid. Kalau udah selera makan, maka itu yang akan memberikan kesembuhan. Makanya dikasih makan-makan yang enak itu tadi.
Semua itu dilakukan karena dia sayang sama anaknya. Ya kalaupun kembali lagi ke laptop setelah sakit, ataupun dia sudah menjadi sehat kembali lagi ikan asin, ya karena memang itu kemampuannya. Tetapi dia menunjukkan bagaimana berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, supaya anaknya itu tadi sehat dalam keadaan yang sakit itu tadi. Karena itu yang dilakukan orang tua kepada anaknya adalah bagaimana menunjukkan kasih sayangnya, bagaimana supaya anaknya bisa pulih, sehat kembali. Ini juga yang mau disampaikan firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Bagaimana topik minggu kita ya? Tuhan memulihkan umatnya. Tuhan memulihkan umatnya. Ya kalau dalam konteks firman Tuhan kita di sini, Israel lah yang mau dipulihkan Tuhan. Namanya dipulihkan tentu dari keadaan yang tidak baik, dari keadaan yang rusak, dari keadaan yang sakit, dipulihkan kembali menjadi baik. Itulah yang dilakukan Allah kepada umatnya Israel. Apa yang terjadi pada saat itu? Tentu yang paling penting adalah bagaimana kehidupan spiritual yang paling penting. Tentu saja sebagai umat pilihan Allah, mereka harus itu yang mereka tunjukkan. Ini yang menjadi persoalan pada saat itu di tengah-tengah umat Israel, Bapak Ibu. Mereka tak baik, rusak, sakit mereka dalam hal spiritual. Dalam hal spiritual dan perbuatan-perbuatannya, mereka itu mendua hati, menjauhkan diri dari Allah. Kalaupun mereka melakukan ibadah mereka adalah ibadah kemunafikan. Perayaan-perayaan yang mereka lakukan, pujian-pujian mereka lakukan, persembahan yang mereka lakukan sama sekali tidak sejalan dengan perbuatan dan kehidupannya. Inilah yang terjadi di tengah-tengah umat Israel pada saat itu. Tokoh-tokoh agama, penguasa-penguasa pada saat itu, terjadi perbuatan penindasan yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang lemah. Hukum tidak ditegakkan kepada orang-orang yang lemah, dan perbuatan-perbuatan korupsi juga terjadi di sana. Saya bacakan gambaran sedikitnya saja Bapak Ibu ya. Untuk kita, saya baca di Amos 5 ya Bapak Ibu. Amos 5 ayat 21 lah, saya bacakan mulai ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. 22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ini apalagi ayat 23-24. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini yang dimau oleh Allah. Ini yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana supaya keadilan, bagaimana supaya kebenaran itu terjadi di tengah-tengah kehidupan umatnya.
Bukan berarti persembahan itu tak baik, bukan berarti perayaan itu tak baik, bukan berarti nyanyian itu tak baik. Itu baik, Tuhan suka akan hal itu semua. Tetapi yang terpenting dari itu, umatnya itu juga harus menunjukkan perbuatan dari segala persembahan, pujian dan perayaannya itu dengan berbuat kebenaran dan berbuat keadilan. Luar biasa mereka mempertunjukkan ya bagaimana mereka merayakan, bagaimana mereka menyanyikan, bagaimana mereka mempersembahkan yang terbaik, bahkan ternak yang tambun dikatakan, tapi tidak sejalan dengan kehidupan mereka yang berbuat dosa, menindas yang lemah, hukum tidak ditegakkan. Ada mirip-miripnya juga lah mungkin dengan keadaan kita pada saat ini di tengah-tengah bangsa kita ya Bapak Ibu ya. Ya kalau urusan agama kita paling hebat. Urusan menunjukkan kita adalah orang yang bertuhan itu luar biasa. Ya, hari Minggu ibadah, hari Jumat jalan-jalan pun sepi ya kan. Menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang bertuhan. Yang bertuhan, beragama luar biasa ditunjukkannya, tetapi korupsi pun juga jalan terus kan gitu ya contohnya ya. Hukum juga tak ditegakkan mungkin dengan seadil-adilnya. Ada mirip-miripnya juga lah mungkin ya. Ini yang tidak disukai Tuhan. Sebagaimana konteks pada saat itu Bapak Ibu, ibadah-ibadah kemunafikan yang terjadi di tengah-tengah umat itu. Ini yang mau dipulihkan Tuhan. Dan karena perbuatan mereka itu dinubuatkanlah bahwa mereka nanti akan dihukum Tuhan. Dihukum Tuhan akan mengalami pembuangan. Tetapi dinubuatkan kembali karena besarnya kasih Tuhan kepada umatnya itu. Tuhan mau mengembalikan mereka kembali. Ya ini firman Tuhan kita dari sini sangat jelas saya kira Bapak Ibu ya. Janji mengenai keselamatan. Yang pertama dikatakan di ayat 11 itu Bapak Ibu. Pada hari ini aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Aku akan mendirikan kembali reruntuhannya dan akan membangunnya kembali. Membangun Israel kembali yang telah luluh lantah. Ini Israel utara Bapak Ibu ya. Nabi Amos ini. Katakan kembali ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Sangat jelas Bapak Ibu. Tuhan mau mengembalikan mereka kembali. Memulihkan umatnya kembali. Inilah janji keselamatan dari Tuhan itu kepada umatnya. Kalau kita perhatikan kalimat itu Bapak Ibu ayat 11, pada hari ini aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Demikian ayat 14 itu tadi. Aku akan memulihkan kembali umat Israel. Artinya apa Bapak Ibu? Allah sendirilah yang bekerja untuk memulihkan umatnya.
Pulih pun Israel itu bukan karena dirinya, tetapi karena Allah itulah yang memulihkannya. Allah sendiri yang memulihkannya, bukan karena umatnya itu sendiri, bukan karena perbuatannya, bukan karena diri umatnya itu, tetapi karena Allah itu sendiri. Dan ini juga yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk memulihkan kita, Bapak Ibu. Bukan karena kita. Ya, kita seringkali buat dosa, seringkali buat kejahatan. Bukan karena kita sendiri kita bisa pulih, bukan karena diri kita sendiri kita bisa mendapatkan keselamatan, tetapi karena Allah itu sendiri memberikan keselamatan kita kepada Yesus Kristus. Menunjukkan besar kasih-Nya, kasih Allah itu kepada kita. Karena itu kita bisa pulih bukan karena diri kita, tetapi karena Tuhanlah yang memulihkan kita. Kita ini adalah orang yang lemah, kita ini adalah orang yang sakit, orang yang rusak. Kalau dari diri kita sendiri, kebaikan itu tidak layak sesungguhnya untuk kita terima. Jangan kita menganggap Bapak Ibu segala kebaikan yang kita terima itu karena diri kita. Percayalah, bukan karena diri kita itu segala yang kita terima yang baik itu. Bukan karena diri kita, tapi karena kasih Tuhan yang mau memberikan yang baik untuk kita. Demikian yang dilakukan Allah kepada umatnya itu. Karena itu segala kebaikan yang kita terima adalah pemberian Tuhan. Karena itu kalau kita mendapatkan segala kebaikan dalam kehidupan kita, kita sehat, ya. Kita bisa bekerja, kita bisa kuat, semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Karena itu bersyukurlah kita kepada Tuhan yang mau memulihkan kehidupan kita. Kita ini manusia yang sakit. Namanya kita manusia, banyak sakit kita Bapak Ibu. Kita masih mau buat jahat. Kita masih sakit kita? Perbuatan-perbuatan jahat kita, perbuatan-perbuatan dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Karena itu mari kita sadari bahwa kita adalah orang yang masih membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Kita adalah masih orang yang sakit. Karena itu orang yang sakitnya yang paling parah adalah orang yang merasa dirinya tidak sakit. Itu sebabnya saya mengatakan orang yang mengatakan dirinya benar itu orang yang tak benar. Tetapi kalau orang yang mengatakan dirinya tidak benar, itu orang yang benar. Karena itu kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Karena itu yang paling penting bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kita mau membenahi diri kita sendiri dulu. Saya mau katakan ini, bagaimana kita supaya kita mau membenahi diri kita sendiri dulu, dari diri kita sendiri dulu. Tetapi realita dalam kehidupan kita ini, saya bicara realita aja Bapak Ibu. Yang paling sering kita langsung mau memperbaiki orang lain. Yang menjadi persoalan itu yang sering terjadi. Tapi diajarkan melalui firman Tuhan kita di sini. Mari kita menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah, yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan.
Maulah kita dipulihkan Tuhan. Yang gawatnya orang tidak menyadari dia membutuhkan pemulihan. Karena dia merasa dia tidak sakit. Dia merasa dia tidak ada kesalahan dan dosa. Akibatnya dia tidak mau datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Irasongon kita, ya, kalau seperti kita Bapak Ibu, ya kalau kita sakit kita berobat ke dokter. Tapi kalau kita merasa kita tidak sakit, ya kita tidak mau berobat. Tetapi sesungguhnya setiap orang adalah orang yang berdosa, orang yang memiliki kekurangan, yang selalu bisa saja melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Ini yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Dan ini yang juga yang menjadi ajakan untuk kita bersama pada saat ini Bapak Ibu. Mari kita mau dipulihkan oleh Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Artinya Bapak Ibu, intinya saya mau katakan terakhir, fokus untuk diri sendiri dulu, membenahi diri sendiri, meningkatkan kompetensi diri kita. Dari sanalah kita siap menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita ini. Karena itu orang Kristen tidak mau menjadi lemah, tidak mau menjadi putus asa, karena Tuhan memulihkan kehidupannya. Maulah kita dipulihkan oleh Tuhan, datang kepadanya dan akui segala kelemahanmu, segala kekuranganmu, segala sakitmu, supaya kau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa.